Minasan, konnichiwa. Watashi wa Rafuri Aditya desu. 今日は2026年の4月の21日の火曜日です。じゃあ今宿題をやっています。宿題は失敗してもまた立ち上がるについて話します。じゃあまずはインドネシア語でやります。じゃあ始めましょう。Ya minasan, ini kan sukudanya tentang gagal lalu pengalaman saya tentang gagal lalu bangkit lagi. Pertama-tama saya mengalami kegagalan tuh waktu saya SD. Saya tuh gagal karena waktu kelas 2 SD itu saya nggak naik kelas, dikarenakan nilai saya tuh merah semua. Di situ tuh saya mengalami kegagalan. Lalu kayak seperti biasa waktu saya kecil itu kalau gagal pasti nangis. Jadi nangis terus. Di situ tuh saya benar-benar kayak pengen berhenti sekolah gitu. Cuman saya mikir kalau nggak sekolah mau jadi apa, jadi ya saya yang lanjutin walaupun dengan teman yang baru, tetap bangkit. Terus setelah itu saya malah jadi sampai kelas 6 tuh 10 besar terus. Jadi apalagi waktu kelulusan kelas 6 tuh saya ranking 5 dan ikut maju ke panggung, dapat hadiah. Dan nilai matematika SD UN ujian nasional saya tuh hanya salah 1. Makanya untuk semuanya kalau lagi gagal tuh jangan terpuruk, harus bisa bangkit lagi. Ya lalu terus waktu saya SMK kelas 3 tuh saya waktu itu dari sekolah tuh ada kayak tes buat masuk ke perusahaan gitu, namanya perusahaan AHM. Di situ waktu saya masih SMK. Nah, waktu saya masih SMA tuh kan ada tawaran gitu dari AHM, Astra Honda Motor di Cikarang. Tes tahap awal itu saya lolos dan lanjut ke wawancara. Pas wawancara ya karena saya terlalu jujur juga kan, ditanya kamu ngapain aja di rumah, saya bilang aja saya ngegame. Nah itu kesalahan saya, jadi saya gagal, nggak lolos. Terus yang gagal di wawancara dialihin ke PT Astra Daihatsu Motor, sama-sama Astra, cuman di situ tuh dari awal lagi. Jadi psikotes biasa saya lolos, dan wawancara kembali lagi. Saya karena nggak belajar dari kesalahan jadi masih gagal, tapi saya nggak jawab nge-game lagi ya. Kayaknya saya gagalnya tuh gara-gara jawab 1 hari kuat berapa lama bekerja. Saya jawab 12 jam bisa, saya jawab bisa. Di situ mungkin gagalnya. Nah di situ saya waduh kenapa gagal terus gitu. Nah habis itu saya kayak nggak mau tes lagi, gagal mulu kan. Terus ada lagi PT dari Honda, cuman ini Honda mobil, jadi yang bikin mobil Honda Prospect Motor. Nah di situ saya udah belajar kan dari 2 kesalahan itu.
Akhirnya saya lolos ke Honda Prospek Motor di Karawang. Setelah 2 tahun saya habis kontrak, terus saya nyari lagi, ketemunya di PT Oriental Asahi JP Karton. Di situ saya lolos, cuman menurut saya safety-nya kurang, jadi sambil kerja saya nyari locker, ngeposin. Terus saya ada panggilan dari PT SOA, dan udah dari pagi sampai maghrib tuh dari psikotes, wawancara, semuanya fisik, dan lagi-lagi di wawancara saya selalu gagal di wawancara. Tapi saya nggak berhenti karena PT ini rada kurang safety-nya, jadi saya terus mencari pekerjaan dan keterima di PT Tokai Rika Indonesia. Di situ saya wawancaranya alhamdulillah lulus. Emang kehidupan tuh nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba aja di PT Tokai Rika tuh ada bukan PT Tokai Rika, maksudnya lagi ada corona, jadi ada pengurangan kan, dan saya ikut dampaknya. Jadi saya habis kontrak di tahun 2020. Lalu setelah itu tuh bener-bener nyari kerja sulit, tapi alhamdulillahnya dipanggil lagi di PT Tokai Rika sampai 2025. Nah, habis itu saya mendaftar LPK HD Tama. Di LPK HD Tama saya benar-benar nol. Nihongo tuh benar-benar nol. Taunya cuman kayak paling kata-kata kosakata yang biasa kayak neko, terus hayaku, gitu-gitu doang. Terus kegagalan saya di HD Tama tuh pas wawancara, saya 3 kali gagal di wawancara. Tapi saya nggak terpuruk di situ. Kita harus nyoba lagi. Alhamdulillah yang keempat saya keterima di Itoshu Kensetsu di Akita, prefektur Akita. Tapi beruntungnya di situ tuh ya beruntung aja gitu, karena perusahaan gede Omori Group. Udah pokoknya kalau kita sedang dalam kegagalan tuh jangan berhenti aja di situ. Kita harus bangkit, apapun caranya itu kita harus bangkit. Pasti ada jalan. Ya minasan, pokoknya jangan nyerah dah. Misal gagal, coba lagi. Pasti bisa, ujung-ujungnya pasti bisa. Jangan nyerah. Pokoknya kalau misal bahasa Jepang kan susah itu karena kita belum familiar. Nggak ada yang susah, semuanya itu cuman belum familiar. Kalau kita udah familiar, kita pasti bisa. Ganbate kudasai. Ya, setelah ini kita mau pakai bahasa Jepang. Daijoubu desu ka? Hai, daijoubu desu. Minasan no Nihongo de hanashite mo ii desu ka? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu yo. Watashi wa sippai shite mo mata gambaru hanashi o shimasu. 2020年に仕事を辞めました。契約が終わりました。それから自動車の会社に申し込みました。面接の時、私はとてもちょっと緊張しました。そして
やっぱり不合格でしたですね。でもその失敗から勉強しました。良い面接の仕方を練習しました。そして2020年の8月に前の会社からまた連絡がありました。もう一度面接をしました。そして合格してよかったです。私はその会社で5年間働きました。2025年の7月にまた契約が終わりました。それから羽玉の LPK に入りました。そこで日本語の面接を受けました。でも1回目は失敗しました。日本語を1ヶ月しか勉強していませんでした。まだ上手に話せませんでした。2回目の面接も失敗しました。私はやっぱりとても緊張しました。その会社はコンクリート大卒仕事でした。面接は2回ありました。TSK の面接と会社の面接です。TSK の面接は合格しました。でも合格しましたが会社の面接は会社の面接は不合格でした。でも私は諦めませんでした。毎日日本語を勉強しました。そして4回目の面接でやっと合格しました。よかったですね。私は秋田県の土木工事の会社に合格しました。私とラムダン先輩とアラ先輩も3人で一緒に合格しました。会社の名前は伊藤州建設です。伊藤州は大森グループです。私はとても嬉しかったです。そして自分の誇りに思いました。毎日日本語を勉強しました。そして毎日運動しました。そして毎日早く起きました。とても大変だと思いました。皆さん失敗しても諦めないでくださいね。また立ち上がって頑張りましょう。
皆さん失敗するとき諦めないでくださいね。もっともっと勉強してお祈り忘れないでくださいね。そしてもっともっと一生懸命頑張ります。じゃあ私から以上です。じゃあ皆さん日本にじゃあ皆さん日本に会いましょう。じゃあまたね。どうもありがとうございます。